Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bima Findra dengan NPM 205210229. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat tugas ceramah dari mata kuliah pemasaran retail. Sebelumnya terima kasih kepada dosen pembimbing Pak Saifullah selaku dosen mata kuliah pemasaran retail. Puji syukur, marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul di video saya kali ini. Baiklah, langsung saja kita ke ceramahnya, yaitu menjernihkan persoalan Palestina. Agresi brutal dan keji Zionis Yahudi terhadap rakyat Palestina semakin menjadi-jadi. Lebih dari 8.100 jiwa wafat dan lebih 20.242 orang terluka di Palestina. Serangan entitas Yahudi kini menambah tepi barat yang telah merenggut korban jiwa 115 orang dan luka 2.150 orang. Sejauh ini, para pemimpin dunia Islam masih membantu. Mereka hanya menjadi macan podium dan macan kertas, menggertak di mimbar dengan omong besar, tetapi tidak melakukan tindakan nyata menghentikan agresi kaum Zionis. Derita rakyat Palestina, khususnya kaum Muslim, semakin bertambah dengan bertebaran opini yang menyudutkan perjuangan dan nasib mereka. Banyak komentar dan pernyataan yang menghamburkan persoalan Palestina yang sebenarnya. Bahkan ada yang secara tega memfitnah para pejuang Islam, mengkriminalisasi para pejuang. Di media sosial sering dibangun narasi yang mengkriminalisasi gerakan perjuangan Hamas. Narasi tersebut menyebutkan bahwa penderitaan yang dialami rakyat Palestina hari ini akibat tindakan Hamas. Katanya, Hamaslah yang harusnya bertanggung jawab atas terbunuhnya ribuan warga Palestina, bukan kaum Zionis yang bertanggung jawab. Opini ini sungguh sesat dan menyesatkan. Selain bertujuan mengkriminalisasi setiap gerakan perlawanan rakyat Palestina, terutama Hamas, mereka membangun narasi ini untuk melegalkan eksistensi entitas Yahudi yang mengklaim sebagai pemilik tanah Palestina. Tujuan berikutnya, agar dunia membenarkan agresi brutal Zionis Yahudi sebagai tindakan mempertahankan diri. Apakah namanya mempertahankan diri yang bila diserang adalah rumah sakit, pasar, fasilitas umum, dan mayoritas korbannya adalah anak-anak serta wanita? Sebaiknya berhijrah. Melihat tahun-tahun penderitaan rakyat Palestina, ada sebagian orang yang beropini bahwa seharusnya kaum muslimin di Palestina berhijrah dari negeri mereka. Alasannya, dulu kaum muslim tertindas di Mekah, lalu mereka berhijrah ke Madinah. Ini adalah analogi yang batil dengan 3 alasan. Pertama, Islam telah memerintahkan kepada kaum muslim untuk mempertahankan diri dari ancaman terhadap jiwa dan harta mereka. Abu Hurairah bertutur bahwa pernah ada seorang lelaki yang bertanya kepada Nabi Muhammad SAW yang artinya, "Wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu jika seseorang yang mendatangiku dan ingin merampas hartaku?" Beliau bersabda, "Jangan engkau berikan milikmu kepada dia." Ia bertanya lagi, "Bagaimana pendapatmu jika ia membunuhku?" Beliau bersabda, "Bunuhlah dia." Ia bertanya lagi, "Bagaimana dia membunuhku?" "Engkau mati syahid," jawab Nabi SAW. "Bagaimana jika aku yang membunuh dia?" Lalu ia bertanya kembali, "Dia di neraka." Pendapat itu juga batil karena bertentangan dengan peristiwa Allah Subhanahu wa taala untuk berjihad melawan orang-orang yang menyerang dan mengusir kaum muslim di tempat tinggal mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, "Perangilah mereka di mana saja mereka kalian menjumpai, dan usirlah mereka dari tempat mereka yang telah mengusir kalian." Kedua, syariah Islam telah mewajibkan sesama muslim untuk saling memberikan bantuan kepada saudaranya yang membutuhkan pertolongan. Ketika kaum muslim di satu negeri tidak cukup kuat untuk mengusir kaum agresor, maka kewajiban berhijab
berjihad ini meluas ke wilayah-wilayah sekitarnya. Karena itu, wajib atas umat muslim di sekitar Palestina mengerahkan pasukan untuk mengusir entitas Yahudi hingga tuntas. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Jika mereka meminta pertolongan kepada kalian dalam urusan agama ini, maka kalianlah wajib menolong mereka." Quran surat Al-Anfal ayat 8. Mungkin itulah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.